Mari saya percaya kita semua ada di tempat ini rindu untuk menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari terlebih dahulu kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau baik, sungguh baik bagi kami Bapa. Kami kembali Tuhan menaikkan syukur kami kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan yang telah menuntun langkah kami ke tempat ini, hingga kami boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami ingin naikkan syukur pujian kami kepadamu Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya atas ibadah kami, Engkau yang bertata atas pujian kami Bapa. Terpujilah namamu. Kami siap untuk memulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Mari setiap orang yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita pada saat siang hari ini. Dan juga kami juga mengucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di YouTube. Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita tidak bisa bersalaman, tapi mari kita berikan salam sejahtera kepada sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita. Kita bersuka cita saat ini. Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita semua. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Sebab Dia baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Mari katakan, datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang
menjadikan kita umat-umat yang pemenang. Amin. Bahkan dia lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Raja kita. Lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kita mau kibarkan panji kemenangan kita. Mari naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini kembali. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, Haleluya. kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu hambanya Bapak Daniel menyampaikan untuk yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp GBI Pasar Baru, silakan nanti menghubungi hamba-hamba Tuhan di tempat ini selesai ibadah. Bapak Ibu Saudara, setiap hari hamba-hamba Tuhan di tempat ini akan memberikan renungan singkat melalui grup WhatsApp GBI Pasar Baru, Jemaat GBI Pasar Baru. Kita sebutnya rekat, renungan singkat. Dan itu sangat bagus sekali buat kita untuk melakukan hari-hari kita. Salah satu renungan yang saya dengar dari salah satunya dari Bapak Nenggolan, itu tanggal 30 Juni 2020 mengatakan bahwa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Apapun yang menjadi kendala kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan roh yang lebih besar, roh yang selalu memberikan kekuatan. Dan tadi ibadah yang jam 9 saya katakan,
Dalam rekat yang disampaikan oleh Ibu Luciana pada tanggal 10 Juli, dikatakan dalam Habakuk 3 ayat 19, Tuhan adalah kekuatanku, Dia menjadikan kakiku seperti kaki rusa yang dapat menjejak di bukit-bukit. Itu juga melambangkan bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Kondisi yang sampai saat ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap mengagungkan Tuhan. Sebut namamu Yesus, sebut namanya. Tuhan itu mengasihi kita semua. Dan saya kira percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Satu hal yang kita yakini, Dia tak pernah meninggalkan kita seorang diri. Mari kita mau masuk. Biar hadirat Tuhan kita rasakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan kembali, seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Katakan kembali, Yesus, Kau berarti bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari, merupakan satu kehormatan jika kita bisa menyembah Dia hingga sampai saat ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan menganggap kita bagaikan biji matanya. Dia berharga, kita juga berharga bagi Tuhan. Mari saat ini kita mau angkat kedua tangan kita, kita mau serukan nama Tuhan lebih lagi. Katakan, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku Tuhan. Kau segalanya.
katakan kembali, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau berarti bagiku. Kau berarti bagiku. Haleluya, Yesus. Amin. Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus, Yesus. Ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menganggap kami bagikan biji mata-Mu Bapa. Terima kasih Yesusku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari berikan tepuk tangan buat Raja kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu
Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi kita katakan dengan mantap, Kaulah harapan setiap kami. Dalam hidupku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Wah, mantap ya. Tetap sukacita, tetap bersemangat, dan kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah kita pada hari ini. Oke? Dan saya percaya semua dalam keadaan baik. Ya, walaupun mungkin kelihatan tidak baik, tetapi saya ajak kita tetap bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu? Nah, mantap ya. Nah, saudaraku, hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya identitas, saudaraku. Ya, identitas itu apa sih? Identitas itu ciri, ya, ciri-ciri seseorang. Nah, saudaraku, kenapa? Karena memang seringkali ini yang tanpa kita sadari, kita seringkali lupa bahwa kita adalah anak Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa kita adalah orang Kristen. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan sudah begitu banyak memberkati kita, dan seringkali juga kita lupa bahwa Tuhan sudah berbuat dan bahkan sudah berkorban nyawanya buat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada satu cerita di dalam Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Saya langsung saja saya bacakan buat kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, orang yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu tahu ini cerita apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini adalah cerita tentang ketika Musa menyuruh 12 pengintai melihat yang namanya satu negeri yang disebut dengan Kanaan. Ya. Dan sebelumnya saya tanya Bapak Ibu semua berbahagia, amin hari ini? Amin? Yang berbahagia lambaikan tangan dulu dong. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, saya percaya semua hari ini berbahagia, terutama saudara saya, mana Brother Rian. Ya, happy birthday brother, hari ini dia ulang tahun ya. Oke, luar biasa. Nanti Bapak Ibu boleh kasih salam sehati. Nah, saudaraku, kembali ke sini. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33 itu berbicara tentang yang namanya pengintai. Saudaraku tahu siapa yang terbagi menjadi dua, betul ya? Dua pendapat. Yang 10 orang bilang begini, yang kami lihat adalah negeri yang penduduknya memakan orang yang memakan penduduknya. Tinggi, besar-besar, kayak raksasa, turunan bangsa enak, itu tinggi-tinggi besar, ya. Nah, yang dua, Yosua dan Kaleb, dia bilang betul, tetapi kita akan berjalan bersama Tuhan dan kita akan menduduki negeri itu. Nah, saudaraku begini, poinnya adalah yang 10 orang ini ketakutan. Saudaraku, ketakutan itu salah atau enggak? Saudaraku, takut itu salah atau enggak? Enggak ya. Tapi jangan takut berlebihan, itu enggak boleh. Nah, yang menjadi persoalan, kenapa ini saya angkat, saudaraku? Dia dalam tanda kutip memprovokasi bangsa Israel. Sampai akhirnya bangsa Israel semua takut dan bahkan bersungut-sungut, bukan hanya takut, tapi lanjut bersungut-sungut dan kemudian apa? Memberontak terhadap Tuhan. Halo? Saudaraku, hari ini saya ingetin Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kita keadaan kurang baik. Bapak Ibu takut, enggak apa-apa. Bapak Ibu khawatir, iya, tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika kita menularkan ketakutan kita kepada orang lain. Saudaraku, Bilangan 13 ini, saudaraku, berbicara tentang ketika 10 orang yang ketakutan. Dia bilang begitu dan dia itu mengkamirkan, namanya mengkamirkan itu mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Akhirnya apa? Bangsa Israel itu bersungut-sungut sama Tuhan. Oke? Satu lagi, saudaraku, di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 2, saudaraku. Ini bicara tentang Gideon. Ketika bangsa Israel dijajah atau katakanlah dalam pendudukan bangsa Midian selama 7 tahun. Ayat Hakim-Hakim 6 ayat 2. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bangsa Israel nggak berani ngelawan orang Midian. Ketika bangsa Israel mau nanam, orang Midian berkemah di situ. Dihabisin semua. Bangsa Israel kelaparan, ternak semua habis semua. Tapi Tuhan angkat seorang namanya yang Gideon. Seorang hakim yang luar biasa. Dan Gideon bilang, Tuhan mana mungkin, saya dari suku Manase. Dan saya ini orang paling muda, mana mungkin Tuhan.
Tapi ayat 12 bilang gini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dan berfirman, Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawannya gagah berani. Dan di ayat 16 ditambah lagi, Tuhan sendiri langsung ngomong sama Gideon, aku akan menyertai engkau. Akhirnya Bapak Ibu tahu ceritanya? Ketika Gideon mau melawan mereka, orang-orang pada ikut. Kata Tuhan kebanyakan. Tanya, yang mau ikut silahkan, yang gak mau pulang gak apa-apa. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, 22.000 orang pulang, tinggal 10.000. Kata Tuhan masih kebanyakan, suruh mereka minum di sungai. Kata Tuhan yang minum pakai ini, pakai tangan, boleh pergi, boleh ikut. Dan yang langsung minum seperti anjing pakai lidah begitu, suruh pulang. Terus itu berapa? 300 orang. Dan Alkitab berkata, 300 orang ini mengalahkan ribuan orang bangsa Midian. Saudaraku lihat, kalau kita kenal identitas kita dengan baik, hari ini saya ingetin buat kita semua. Amin? Amin Bapak Ibu. Ketika Tuhan bilang, hei kamu, aku akan menyertai kau, kemanapun kau pergi. Wow, keren. Ya, Bapak Ibu nanti baca ceritanya di dalam Hakim-Hakim. Oke, kita lanjutkan saja, kita singkat. Nah, hari ini, saat-saat ini, yang kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, kita punya iman atau kita punya ketakutan? Itu pertanyaan saudaraku. Kenapa? Karena saat ini banyak orang Kristen, dalam tanda kutip ya, saya bilang nggak semua, saya kasih tanda kutip dan saya kasih highlight. Saat ini banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam perangkat khawatirlah, takutlah, macam-macam saudaraku. Betul? Jujur. Ya? Tapi hari ini saudara saya ingetin, semua itu ada pilihan. Hati-hati ketika engkau takut. Ketika engkau punya iman, itu pilihan. Amsal 4 ayat 23 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke? Jadi hidup kita, sekali lagi saya ulang, ditentukan oleh pilihan hati kita sendiri. Apalagi saat-saat sekarang ini memang betul-betul kondisi yang mungkin sangat-sangat kurang baik. Bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Sekali lagi, jalan hidup kita ditentukan oleh apa? Pilihan hati kita sendiri. Ingat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan hatimu. Kalau engkau takut, kalau engkau kemana-mana takut, jadilah sesuai dengan iman. Jadilah sesuai dengan apa yang kau pikirkan hari ini. Amin? Saudaraku, mama saya juga takut, saudaraku. Ya, sampai badannya kurus juga. Dia, pada saat beberapa bulan lalu begitu heboh. Kenapa? Lagi-lagi karena medsos. Lagi-lagi apa? Karena WhatsApp, grup. Lagi-lagi apa? Karena, wah macam-macam. Pikiran dia hantui ketakutan. Halo? Poinnya bukan itu, nanti kita lanjutkan. Oke? Amsal 23 ayat 7, dengar baik. Ini keren sekali saudaraku. Sebab sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah diri orang itu. Saya ulang saudaraku. Sebab sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah diri orang itu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa takut-takut, jadilah engkau penakut. Halo? Tadi saya bilang di awal, ketika 10 orang mengkamirkan, mempengaruhi seluruh bangsa Israel, ini efeknya jelek saudara. Seluruh bangsa Israel ketakutan. Kalau dia merasa bilang, kami ini seperti belalang yang gak ada artinya, jadilah menurut perkataanmu. Tapi ketika Gideon, aku akan menyertai kau, bangkitlah dia. Dia bawa berapa? Cuma 300 orang, saking terkenal lah dijadiin film, saudara. Bapak Ibu tahu ya, film 300? Wah itu keren sekali. Ya, jadi saudaraku, pikiran-pikiran di dalam hati kita menentukan identitas kita. Pikiran di dalam hati kita menentukan nilai-nilai dan visi hidup kita. Kita mau kemana? Amin. Ya, jadi sebab sebagaimana orang berpikir dalam hati, seperti itulah diri orang itu. Kenapa? Karena orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Ya tentu perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Gak bisa dibohongin, saudaraku. Kalau hatinya jahat, pasti keluarnya jahat. Pasti. Alkitab dengan jelas bilang, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat.
Kolose 2 ayat 6 sampai 7 bilang begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah juga hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, ini tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus mengingatkan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudaraku, pohon diketahui dari buahnya. Misalkan, oh ini saya tahu, ini pohon mangga, oh buahnya mangga. Tapi kita lebih dalam lagi, oh ini mangga dermayu misalkan. Mangga dermayu pun nanti kita lebih detail lagi, oh ini enak, oh ini kurang enak, oh ini spesial, oh ini super, mangga super, dan seterusnya dan seterusnya. Diketahui dari buahnya. Nah orang Kristen pun sama saudaraku. Jadi Paulus mengingatkan, hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Saudaraku, saya dari dulu tidak pernah yang namanya memuja, dalam tanda kutip, memuja atau mengagumi orang yang tampil atau pengkhotbah besar. No, saya tidak. Saya cuma lihat kehidupannya aja, sederhana saja. Amin Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak perlu terpukau dengan orang yang tampil di sini. Tapi Bapak Ibu bisa lihat aja dari kehidupan sehari-hari. Oke? Saudaraku, pohon toge, tahu ya pohon toge ya? Kita zaman sekolah kasih kacang hijau pakai kapas basah-basah, besoknya sudah tumbuh. Betul ya? Tapi juga ada pohon yang perlu beberapa bulan tumbuh. Tapi ada juga yang tahunan tumbuh. Bahkan ada yang puluhan tahun baru tumbuh. Contohnya pohon jati. Atau bahkan pohon korma. Bapak Ibu tahu pohon korma? Pada saat dia mau nanam, bijinya itu ditutup sama batu. Ketika dia mulai bertumbuh, bertunas, dia nggak bisa mau menghantam batu atasnya. Mau nggak mau dia turun ke bawah. Terus sampai ke bawah mencari dasar air. Bisa sampai 50 meter akarnya, saudara. Puluhan meter. Tetapi ketika dia sudah mencapai, dia bisa menumbangkan batu dan dihantam angin badai di padang gurun pun tetap bertahan. Ini saudaraku. Paulus berbicara tentang berakar dibangun. Berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Dan diteguhkan di dalam iman. Artinya apa saudaraku? Menunjukkan suatu proses. Amin. Nggak ada yang instan Bapak Ibu. Saya bilang sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Jangan pernah terkesima dengan orang yang pelayanannya banyak. Jangan pernah terkesima dengan orang yang ke gerejanya sibuk, saudaraku. Ingat, akar atau iman itu dibangun dan berakar di dalam Tuhan. Perlu proses, perlu waktu. Nggak bisa, makanya saya tidak setuju. Orang yang baru bertobat langsung belum teruji, suruh kesaksian. No, saya nggak setuju. Belum teruji Bapak Ibu, belum teruji. Saya sempat ngobrol sama teman-teman dari pria sejati, dari men's camp. Kadang-kadang terlalu cepat. Begitu baru bertobat langsung suruh kesaksian. No, saya tidak terlalu setuju. Belum teruji saudara. Apalagi misalkan orang yang berhenti ngerokok belum teruji. Baru 1-2 bulan belum teruji. Betul nggak? Kalau sudah puluhan tahun baru keren. Misalkan contoh saudara. Jadi apa saudaraku? Paulus berbicara sekali lagi. Bicara akar dan bicara dibangun di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita bangun gedung ini, perlu berapa lama? Pasti berbulan-bulan, mungkin bisa setahun lebih. Tapi kalau kita bikin rumah gubuk, paling hanya dalam hitungan minggu sudah selesai. Kalau kita bikin kandang ayam dalam hitungan hari selesai. Betul? Oke? Saya ingetin hari ini, identitas kita sebagai anak Tuhan harus berakar dan bertumbuh. Pilihannya 2, Bapak Ibu mau hidup dalam ketakutan, atau Bapak Ibu mau tumbuh di dalam iman. Tapi sekali lagi, tidak serta-merta nantangin ya, dalam tanda kutip ya, nantangin. Enggak, tetap kita berjaga-jaga, tetap kita jaga kesehatan. Oke? Jadi saudaraku, menjadi teguh di dalam iman adalah sebuah apa? Sebuah apa? Proses. Amin? Sekali lagi saya ulang, menjadi teguh di dalam iman, tidak instan. Adalah sebuah proses. Poin yang pertama saudara, pilihannya cuma 2. Mau tetap jalan di dalam Tuhan dengan imanmu yang berakar dan bertumbuh teguh di dalam Tuhan, atau mau hidup dalam ketakutan. Betul nggak? Oke? Jika kita telah merasakan kecemasan hari-hari ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, ketakutan bahkan panik, putuskan sekarang untuk berakar kuat dalam Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kadang-kadang beritanya lebih besar daripada berita Tuhannya. Saya pernah komplain di grup pendeta, saudaraku. Karena kami masuk, semua pendeta ada punya grup sendiri. Saya kadang-kadang lucu kalau ketemu pendeta ini. Kenapa? Karena dia
Selalu baru-baru ya saudara. Wah, berita-berita sampai saya guyon. Saya bilang, lucu ya Pak Pendeta, kok yang diumumin atau yang diberitakan tentang virus terus, Tuhannya kagak diumumin, langsung pada diam saudara. Ya pendeta juga manusia. Kenapa kadang-kadang suka terbawa. Oke, hari ini saudaraku, kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu yang berlebihan, no, stop. Berakar kuat dalam Tuhan, berakar kuat dalam imanmu. Oke? Amin. Saudaraku, kalau kita yang namanya identitas, yang kedua, poin yang kedua, saudaraku. Ya, yang pertama bertumbuh dan berakar kuat melalui proses. Saudaraku, kalau kita yang namanya identitas, kita pasti punya, kalau saya tanya, Bapak Ibu agamanya apa? Pasti Bapak Ibu akan mengeluarkan yang namanya KTP, betul? Dan Bapak Ibu akan memperlihatkan yang namanya kolom agama. Dan di situ pasti ditulis Kristen. Betul? Atau Bapak Ibu nggak perlu nggak perlu lihat, oh saya tahu, Bapak orang Kristen, Ibu orang Kristen. Kenapa? Saya tahu Ibu pakai salib Kristen. Betul nggak? Atau ketika saya ke rumah Bapak Ibu, saya tidak, misalkan kita nggak kenal ya. Kalau kenal ya udah tahu pasti jemaat Pasar Baru, saudaraku ya. Nah, saudaraku kalau misalnya saya tidak kenal, Bapak Ibu saya tahu Bapak Ibu pasti orang Kristen. Kenapa? Karena saya lihat ada salib di rumah. Halo? Betul nggak? Atau ketika saya salaman dengan Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu ketemu, Shalom. Salam panjang saudaraku. Mungkin 3 oktav mungkin ya. Pasti saya tahu Bapak Ibu orang Kristen. Halo? Betul nggak? Atau ketika tersandung batu, aduh puji Tuhan. Luar biasa saudara. Saya tahu Bapak Ibu orang Kristen. No, saya bilang hari ini, itu cuma tanda. Saya ulang, itu cuma tanda. Bagaimana kalau tiba-tiba ada virus corona yang tidak kelihatan, hanya berukuran sekian mikron, bukan mili. Kalau nggak salah 0,5 mikron ya kalau nggak salah. Bagaimana jika ada seperti di China, seperti di negara Timur Tengah, ketika engkau beribadah ada senjata di kepalamu, apa yang kau lakukan? Nyumputin KTP? Atau apa? Enggak, itu cuma ilustrasi yang berlebihan, saudaraku ya. Tapi ini serius, saudara. Kenapa? Lagi-lagi di awal saya bilang, banyak orang Kristen, dalam tanda kutip orang Kristen, tidak semua, terlalu over berlebihan. Ya, tetapi juga tidak boleh nantangin. Nah, dari semua itu cuma tanda. Poin yang terakhir, dari semua itu cuma tanda. Oh, kalung Kristen, kalung salib. Oh, kalau ngomong puji Tuhan, shalom. Walaupun keadaan kurang baik tetap, oh saya tahu orang Kristen. Atau saya ke rumahnya, oh ada salib. Tapi itu cuma tanda. Yang terpenting adalah apa? Apa Bapak Ibu? Saya lihat di dalam kehidupan Bapak Ibu, apakah ada kasih Tuhan? Itu yang keren, saudara. Saudara, saya ulang sekali lagi. Dan saya ingatin, kita semua punya identitas. Betul? Kita semua punya KTP. Itu identitas. Tapi yang terpenting ketika orang tahu, kau anak Tuhan, kenapa? Aku lihat kamu ada kasih. Kamu peduli sama orang. Kamu punya hati yang empati sama Tuhan. Sama orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah tunjukin. Bapak Ibu coba baca di dalam ketika perjalanan Tuhan Yesus. Ketika mau memberi makan 5.000 orang pun. Tuhan Yesus diikutin. Tapi Tuhan bilang begini, dia panggil kepada muridnya. Kamu harus kasih mereka makan. Mereka pergi seharian, ngikutin kita. Kamu harus bertanggung jawab, mereka lapar. Saudaraku, itu hal kecil. Tapi sekali lagi, punya kasih. 1 Korintus 13 ayat 3. Saya lupa, 1 Korintus 13 ayat 3 apa berapa ya saya lupa. Tinggal ketiganya, pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terpenting adalah kasih. Itu cirinya, saudara. Jadi sekali lagi, semua simbol yang tadi saya sebutkan, KTP Bapak Ibu kah, kalung salib kah, bahkan mungkin di mobilmu penuh dengan stiker puji Tuhan, haleluya dan sebagainya. Itu semuanya tanda. Bahkan katanya Bapak Ibu yang banyak yang aktif dalam pelayanan. Sekali lagi, itu nggak akan ada artinya apa-apa. Kalau kita tidak apa? Tidak apa? Tidak melakukan kasih. Halo? Jadi saudaraku, hari-hari ini bukan cuma ngomong kosong kau bisa memuji Tuhan. Bukan cuma ngomong kosong kau bisa pelayanan di mimbar. Bukan cuma ngomong kosong kau bisa khotbahin orang. Tapi Tuhan mau engkau punya kasih. Kau punya efek yang baik. Perhatian sama orang lain. Itu keren, saudara.
Oke? Kenapa? Yohanes 13 ayat 35 bilang begini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Yaitu apa? Jikalau apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Ini lebih tajam lagi, saudara. Jangan sampai sama sesaudara seiman saja kita ribut dulu. Ingat, Tuhan bilang, orang akan lihat bahwa kamu adalah murid Tuhan. Orang akan lihat bahwa kamu adalah anak Tuhan. Bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah anak Tuhan. Jikalau apa? Kita saling mengasihi. Amin. Firman Tuhan sederhana sekali. Dan saya tutup dengan satu cerita, saudaraku. Bapak Ibu tahu tentang Raja Louis Cole. Raja Louis ke-16. Ketika pemberontak menjatuhkan kerajaannya, masukkan penjara, dan pemberontak ini nyulik anaknya, sang pangeran, saudara. Tidak disebutkan umur berapa, tetapi masih muda sekali. Dan kemudian pemberontak ini mencoba merubah gaya hidup si pangeran ini. Mencoba mempengaruhi sesuatu yang jelek. Tiap hari dikasih makanan enak. Tiap hari dikasih makanan yang berlebihan supaya dia makan. Tiap hari bahkan dikasih macam-macam, termasuk wanita penghibur dan sebagainya. Tiap hari dijejelin begitu, saudara. Dengar omong-omongan yang kasar, wah segala macam, saudaraku. Sampai akhirnya 6 bulan. Tetapi sang pangeran tetap seperti biasa. Dan akhirnya pemberontak ini nyerah dan dia bilang begini, hei pangeran, kenapa kamu tidak terpengaruh? Jawabannya simpel, saudaraku. Engkau mau mempengaruhi aku tahu identitasku. Aku tetap dilahirkan sebagai raja. Dan aku tidak terpengaruh dengan yang seperti ini. Nangkap Bapak Ibu, saudara? Ketika engkau tahu identitasmu, ketika engkau tahu engkau anak raja, ketika engkau tahu engkau anak Tuhan, semua itu nggak ada artinya. Dan sekali lagi, kenapa banyak orang Kristen takut dan kenapa banyak orang Kristen gagal? Karena dia tidak mengerti tentang identitas dirinya. Halo, amin Bapak Ibu. Saya pikir kalau kita ini dilahirkan jadi keluarga konglomerat atau keluarga Pangeran Charles lah, gitu ya kira-kira ya. Pasti Bapak Ibu nggak mungkin jajan di Sami Rasa begitu ya, atau di Sami Asih, atau di warteg Niki Rasa, nggak mungkin rasanya ya. Pasti Bapak Ibu sudah ngerti darahnya darah ningrat. Halo? Atau Bapak Ibu mungkin anak presiden misalkan, mungkin para Presiden Jokowi perkecualian lah ya. Ini saudaraku pasti yang begitu seperti itu. Ya, hari ini jadi saudaraku, dengar baik. Ketika engkau tahu identitasmu, ketika engkau tahu dari mana engkau berasal, dari mana engkau berada, dan di mana engkau mengerti tentang imanmu. Semua orang akan tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Jika apa? Jika kita punya kasih di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Dapat firman Tuhan hari ini sederhana ya. Identitas. Sederhana sekali. Sekali lagi KTP, kalung salib, dan sebagainya. Omonganmu puji Tuhan shalom, itu hanya tanda. Oke? Itu hanya tanda. Kalau kita tidak melakukan kasih, itu zong. Apa zong? Nol besar. Oke? Selamat pagi dan biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you.